warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Peserta didik yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik peserta didik yang Ibu sayangi, pada kesempatan ini Ibu akan memandu kalian belajar dari rumah tentang materi teks berita. Dan jangan lupa tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Nah, pada kesempatan ini, secara global, teks berita itu akan membahas mengenai butir definisi, ciri-ciri teks berita, kemudian unsur teks berita, kemudian simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita, kemudian struktur dan kebahasaan teks berita, dan yang terakhir penyusunan teks berita. Nah, untuk lebih fokus pada pemateri kita hari ini dengan sesuai tujuan pembelajaran, kita lebih fokuskan pada butir definisi ciri-ciri teks berita dan unsur-unsur teks berita. Peserta didik yang Ibu banggakan, kalian pernah mendengar berita? Ya, Ibu yakin pasti kalian pernah mendengar berita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, pertemuan belajar kita jarak jauh ini tidak mengenyampingkan kalau kalian tidak paham teks berita walau belajar dengan jarak jauh. Ibu yakin semuanya pasti paham apa yang berita, tetapi kita belajar bersama lagi ya. Anak-anak yang Ibu banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, berita itu tidak akan terlepas dari kehidupan manusia di dunia. Nah, artinya siapapun, dimanapun, kapanpun berita itu selalu digunakan. Terlebih kita, kalian, anak-anak sebagai orang yang terpelajar. Nah, sekarang coba kita lihat bersama pengertian berita. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa aktual yang terkini yang sedang terjadi berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, kata kuncinya adalah ketika berbicara mengenai fakta ada informasi yang faktual. Nah, kata kuncinya boleh kalian pahami sehingga dapat membantu kalian untuk memahami apa yang dimaksud dengan berita. Bagaimana anak-anak yang Ibu banggakan? Kalian paham? Nah, Ibu yakin pembelajaran kita jarak jauh tidak mengharuskan kalian untuk tidak paham dengan teks berita. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan teks berita? Nah, kalau tadi beritanya, nah sekarang teks beritanya. Pengertian teks berita atau definisi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian teks berita atau definisi teks berita. Nah, informasi yang disampaikan itu harus dalam bentuk teks berita yang memiliki sifatnya aktual atau bersifat faktual. Nah, aktual dan faktual ini nanti akan mengarah ke ciri-ciri teks berita. Siswa atau anak-anak yang Ibu banggakan, berbicara mengenai ciri-ciri teks berita, ada 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah fakta. Nah, apa yang dimaksud dengan fakta dalam sebuah teks berita? Fakta itu adalah informasi yang sebenarnya terjadi. Nah, misal kita lihat contoh. Kalian
berangkat ke sekolah pada waktu SD yang masih belajar di sekolah, melihat kejadian kecelakaan. Nah, itu misal dijadikan satu di antara contoh berita yang cirinya fakta. Lalu ciri teks berita yang kedua, baru. Nah, apa yang dimaksud dengan ciri teks berita yang baru? Baru itu maksudnya yang terkini. Yang terkini. Misal, teks berita yang dibuat itu harus informasinya baru. Contoh, sekarang daerah kita sedang mengalami kebanjiran, khususnya Kecamatan Jelai. Nah, itu satu di antara contoh ciri teks berita yang baru atau terkini. Kemudian ciri-ciri teks berita yang ketiga itu adalah luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga ini maksudnya adalah sebuah berita harus yang luar biasa. Jika ada berita yang hanya biasa-biasa saja, itu tidak selayaknya untuk dibuat teks berita. Contoh, ketika kalian masih SD atau kelas 7 kemarin, masih belajar di sekolah, tentu ketika istirahat jajan di kantin. Nah, ketika di kantin makan bakwan. Nah, makan atau istirahat tadi sesuatu yang tidak luar biasa, maka tidak boleh atau tidak dapat dijadikan contoh sebuah teks berita yang kaitannya dengan ciri luar biasa. Nah, selanjutnya kita lihat unsur-unsur teks berita. Dikatakan satu berita, unsurnya tidak boleh tidak hadir. Kalau misalnya ada 6, berarti ke-6 unsur tersebut harus ada. Satu di antara unsur tidak ada, berarti itu belum sebuah berita yang benar. Nah, apa saja unsur-unsur teks berita? Yang pertama, nah kalau dalam bahasa Inggrisnya what, berarti apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, apa informasi yang disampaikan. Berarti unsur di berita tersebut harus ada unsur apanya. Satu. Yang kedua, unsur yang kedua ada unsur when. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia unsur when language in English now, kapan. Nah, berarti unsur kapannya ini berita tersebut kapan terjadi. Itu yang harus muncul di dalam sebuah teks berita. Kapan terjadi. Nah, selanjutnya ada unsur yang ketiga, yaitu unsur where. Nah, dalam bahasa Indonesia where itu adalah unsur yang menanyakan di mana informasi atau kejadian itu terjadi. Dan itu harus hadir juga di dalam teks berita. Siswa yang ibu banggakan, anak-anak yang ibu sayangi, selanjutnya ada unsur yang keempat. Unsur yang keempat who, berarti ini menanyakan siapa. Berarti sebuah teks berita yang di dalamnya ada informasi harus ada unsur siapa yang di dalam berita itu. Siapa yang di dalam informasi itu. Nah, selanjutnya ada unsur yang kelima yaitu why. Why dalam bahasa Indonesia berarti mengapa informasi itu terjadi, alasannya. Nah, itu masuk di dalam unsur yang kelima. Dan yang terakhir adalah unsur who, ini menanyakan bagaimana terjadinya peristiwa atau informasi dalam berita tersebut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini membantu kita, kalian anak yang dibanggakan, ya 5W ditambah 1H. Nah, ini sebenarnya adalah simbol atau sarana untuk memudahkan kalian mengingat. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada, yaitu disebut dengan adik Simba. Apakah, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan itu bagaimana. Fungsinya sama untuk mengingatkan dan memudahkan kalian untuk memahami unsur-unsur teks berita. Siswa dan anak-anak yang dibanggakan, ini kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini mengenai teks berita.
Dan ini adalah satu di antara materi yang kalian dapat di pembelajaran kelas 8. Terima kasih untuk pembelajaran kita jarak jauh hari ini, dan ketemu lagi pembelajaran jarak jauh dengan jadwal yang ditentukan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.